Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Detektif Aura. Selamat datang bagi para pencari kebenaran. Di balik setiap misteri selalu akan ada jawaban. Kali ini kita akan menyingkap aura detektif yang tersembunyi. Oke? Jadi Detektif Aura bukan sekedar cerita, melainkan semangat untuk mengamati, menalar, dan menemukan kebenaran. Mari kita ikuti jejak selanjutnya. Oke? Jangan berpindah channel. Tetap di Detektif Aura bersama dengan Pendekar Yono atau BTG, bocah tua gila. Iya ya. Apa kabar? Selamat sore dengan Pendekar Yono. Selamat sore. Iya ya. Ini saya menemukan sisi unik dengan penemuan-penemuan Anda ini, termasuk panjenengan kok bisa mencari mendeteksi aura-aura orang atau benda-benda seperti benda bersejarah, tempat bersejarah, benda-benda keramat. Itu bisa diceritakan siapa sih Pendekar Yono sebenarnya ini, perjalanannya seperti apa sampai bisa menemukan alat yang menurut saya ini kok unik sekali. Monggo. Ya dulu awalnya itu saya itu suka mistik. Jadi orang pakai ake, bawa keris, orang belajar meditasi, orang sakti dukun itu saya itu bingung. Itu cerita konyol apa penipuan atau orang-orang sok-sokan gitu. Jadi saya mau mencari dengan caranya saya sendiri. Gimana caranya kalau saya itu pakai alat, pakai ukuran. Jadi untuk menjelaskan supaya orang itu tahu, oh punya kekuatan, punya energi, punya vibrasi, sampai itu jaraknya sekian. Supaya netizen itu tahu bahwa aura itu apa, energi itu apa, untuk apa, gitu. Seperti itu ya. Sampai akhirnya jenengan eksperimen sendiri, bahkan rela membeli alat untuk memastikan kebenarannya ya. Oke. Kemudian kalau panjenengan berbicara tentang aura, terus energi, frekuensi, vibrasi, bisa dijabarkan masing-masing di antara semuanya itu. Kalau saya itu bahasa itu mewakili suatu energi, vibrasi, frekuensi. Jadi kalau awalnya energi itu mesti ada pancarannya, namanya vibrasi. Kalau ada vibrasi itu pasti jangkauannya berapa meter, berapa senti, bentuknya gimana, makhluk apa. Kalau frekuensi itu nilai ukurannya berapa hertz, itu harus ada frekuensinya. Energi. Iya, ada ukurannya. Berapa hertz itu ada. Seperti energi suatu benda. Itu ukurannya ada. Katakanlah saya punya ake, batu ake. Auranya apa? Bisa dideteksi. Bisa. Mulai dari warna aura. Terus kekuatan energinya. Bisa. Ukurannya hertz itu tadi ya. Terus dia diklasifikasikan ke apa? Maksudnya ini energi apa? Misal energi pengasihan. Ya, bisa. Atau mungkin kreativitas. Atau mungkin power apa namanya? Power creativity. Jadi iya. orang kreativitas itu kudu ada kekuatannya. Iya. Ada yang membooster. Kalau lemah ya dia kreativitasnya juga lemah. Dan itu sifatnya alamiah. Alamiah. Jadi energi kreativitas itu ada. Oh, seperti itu ya. Oke. Gitu. Berarti Pak, seperti batu ini ya. Kalau istilahnya, kalau dunia mistis itu kan ini ada kodamnya, itu ada energi sendiri lagi ya. Bukan bawaan alamnya. Oh, bisa jadi ini ada
kodamnya, bisa tetapi beda. di sisi lain Energinya tetap energi alamnya tetap. selama barangnya asli. Seperti itu. Ya. Oke, berarti kalau dijabarkan secara satu persatu, aura itu Energi, pancaran energi. energi. Namanya vibrasi. Ya, Namanya vibrasi. vibrasi itu Punya jangkauan, jangkauan, punya jarak, pancaran. Nah, dan punya ukuran namanya frekuensinya berapa. Oh, gitu ya. Ya, Iya. Oke, berarti itu bisa dibuktikan. bisa. Bahkan kalau ada orang yang tidak mempercayainya, data berbicara ya. Iya. Oke, seperti itu. Sejauh ini panjenengan sudah melalang buana kemana saja? Ya, tempat-tempat umpamanya Gua Tritis itu ada apanya. Itu bisa dilihat sama alat. Ya. Kita pergi ke Candi Dadi, Tulungagung. Di sana ada energi apa? Ya. Namanya apa? Untuk apa? Kok harus itu, kenapa? Bisa pakai alat itu. Oh, jadi bisa mendukung. Bisa diukur dan titiknya juga tahu. Maksudnya titik tempatnya itu, vibrasinya itu tahu. Oh, termasuk energinya di mana? Di situ tahu. Termasuk pencarian benda-benda harta karun. Nah, bisa. Seperti emas. Bisa. Contohnya. Itu pengembangan aja. Sebelum kita praktek-praktek ya, bisa diilustrasikan bagaimana cara panjenengan mencari mulai dari setelan ini dulu, setelan. Kalau mungkin saya katakan sebagai contoh mencari emas. Ya. Nah, itu, apa yang panjenengan itu lakukan? Kita harus percaya bahwa emas itu adalah benda mulia. Ya. Itu karena mulia, dia itu punya power, punya vibrasi. Dan vibrasi itu ada ukurannya, namanya hertz. Emas itu frekuensinya 5000 hertz. Jadi generator pembangkit frekuensi itu ada, pemancar 5000 hertz itu ada. Itu nanti dipancarkan lewat generator, namanya aplikasi generator frekuensi. Setelah itu diputar, nanti harus ada alatnya ini. Dia akan mencarinya. Kalau di setting emas ya emas. Dia akan mencari emas. Berarti cara kerja alat ini mencari frekuensi 5000. Kita setel di aplikasi HP mungkin ya. Kita cari frekuensi 5000. Kemudian diputar alatnya. Nah, dia menghasilkan vibrasi 5000. Nah, dia akan mencari 5000 di mana? Frekuensi emas di itu area sekitar itu. Sampai ketemu. Nanti kalau sudah ketemu, dia akan memutar. Karena menabrak frekuensi yang sama. Berarti titiknya di situ, kompasnya. Oke. Dan dia ketika sudah ketemu dengan satu frekuensi, dia menghasilkan putaran terus ya. Selama generator pembangkitnya itu diputar, dia terus berputar. Dan titiknya pasti di bawah. Iya. Itu bisa diukur juga kedalamannya. Bisa diukur. Ada ya. Jadi kalau berputar ke kiri 7 putaran, setelah berhenti ke kanan 7 putaran. Kita mengatakan ini setiap 1 putaran 1 gram. Itu nanti insya Allah ya 7 gram. Karena di sini 7, ke sini 7. Jadi ini sudah ada titiknya 7 gitu. Balik lagi 7. Itu pasti 7 gram. Tinggal menghitung putaran. Iya. Kadarnya ya. Terus nanti kualitas emas misal berapa karat gitu ada? Bisa, itu pakai timbangannya, timbangan basah. Jadi kita cari timbangan dulu, air dipakai gelas, ini ditimbang berapa gram, setelah itu di off kan, di netralnya. Nanti setelah itu emasnya itu di benang itu dimasukkan berapa gram. Nah, selisih pada saat air itu belum dikasih emas, setelah itu nanti selisihnya di tabel itu ada. Tabel untuk mencari kadar emas. Oke Pak, selama ini panjenengan
sudah ada yang pernah minta tolong, Pak, tolong carikan barangku yang hilang, atau Ya orang nggak percaya. enggak, selama ini enggak Nggak percaya. karena Tapi kalau sekelas jenengan tadi membicarakan masalah aura atau apa ya, pancaran energi ya, ya, ya itu pernah dimintai tolong, Pak, tolong cek aura saya. ya contohnya Mas Arifin juga pernah. Pak Ya itu Pak dulu. Yono, ini Iya. saya punya Ya karena mau Kakek. wawancara. Iya. kakeknya itu ini batu giok ini Iya. auranya apa, Ah, jangkauan vibrasinya berapa meter, bisa ya. bisa. Iya. Atau mungkin nanti kita akan uji di depan kamera juga ya untuk pembuktian ya. Foto wajah juga bisa. Jadi pembacaan aura itu meliputi Benda wajah orang, bisa, kemudian orang, foto aja foto bisa. dulu. Oh, terus benda seperti pusaka, jimat, jimatan itu. bisa. Kalau ruangan rumah saya bisa. Tapi selama apa jarak jauh, artinya kalau tidak di tempatnya langsung Ya, itu berubah-ubah itu Iya, gimana Mas? Karena sinar matahari itu berpengaruh pagi sama sore, siang. Karena dia juga punya frekuensi. Iya, ada apa ya? Ada yang mempengaruhi Iya. ya. Karena matahari juga frekuensinya tinggi. Iya. Terus Pak, kalau misal ini ada nanti kita suatu saat kan berinteraksi dengan netizen ya. Ya. Pak, ini saya punya benda pusaka seperti katakanlah keris. Setelah itu apa langkah panjenengan kalau jarak jauh? Ya nanti difoto, tapi kameranya itu harus AI. Jadi kamera AI. Jadi di belakang sini ada tulisannya kamera AI. Terus nanti difoto, setelah itu dikirim nih di saya bisa. Nanti hasilnya warnanya aura berapa persen, warnanya apa, ini untuk apa, bisa. Cuma kalau jangkauan radiasi vibrasi nggak bisa kalau barangnya ada di bawah sini. Harus dibawa di depan. Ya, kalau ingin tahu tentang Pendekar Yono ya. Kalau pembacaan warna itu bisa, insya Allah. Iya. Artinya kalau untuk melibatkan alat ini, benda pusaka atau jimatan tersebut itu kalau barangnya nggak di sini nggak bisa pakai alat ini. Bisa. Ini untuk mengukur jangkauan jarak vibrasinya, pancaran kekuatan, pancaran berapa meter. Iya. Karena setiap benda itu memancarkan mesti punya jangkauan. Ibaratnya ketika ini contoh ya, ketika saya mempunyai batu tipikal power stone atau batu yang mempunyai kekuatan, mempunyai daya, itu kan pasti mempunyai jarak kekuatannya sampai sekian meter atau bahkan ada yang kilo mungkin. Kalau yang asli power stone yang asli bisa berkilo-kilo ya. Bisa, kayak Merah Delima itu ada yang sampai satu negara itu kekuatan bisa. Artinya karena nuklir dia. Ya, ini contoh Berarti ini ketika barang ini di sini ya. Saya kan harus mengukurnya sampai ini tiba-tiba mengarah balik, artinya itu batasnya. Batas terakhir. Tinggal mengukur jaraknya. Koyong ini koyo canggih ya. Pendekar Yono namanya manusia itu pasti akalnya itu bisa aja. Iya, karena bagi saya awam sekali ini. Makanya kalau di luar negeri biasa itu. Untuk apa? Pembuktian bisa ya. Bisa, saya langsung. Bisa. Oke, ini saya contohkan ya ini. Ini saya mewakili netizen. Ini untuk praktek. Misal saya datang ke Pendekar Yono. Pendekar iki aku duwe iki jenis giok. Tolong dicekkan yes opo, pokoknya bahasanya tolong dicek. Ya. Langkah pertama berarti jenengan apa? Langkah pertama kita harus punya fotonya dari benda itu. Ya. Lebih bagus tuh barangnya di bawah sini. Jadi kita tidak ada mainan foto, tapi orangnya tahu bahwa alat dicek bener.
Ya ya ya. Ya ya. Jadi pertama kita harus punya foto barangnya itu. Ini menyiapkan fotonya ya. Iya. Oke. Nah gini. Setelah itu kita scan fotonya pakai kamera AI. Jadi ada foto. Fotonya ini, setelah itu analis. Iya. Ya, fotonya seperti ini. Mystic Wonder ya. Mystic Wonder. Jadi ini barang ini warna auranya adalah ini ungu, namanya Mystic Wonder. Iya. Jadi ini benda mistik. Iya. Terus untuk mengetahui power dia itu sejauh apa? Jadi gini. Ini datanya gini. Nah, setelah itu kalau kita ingin tahu jangkaunya, itu kita harus punya alat namanya pembangkit generator. Pembangkit generator. Iya. Mungkin bisa dipraktekkan. Setelah itu kita cari yang namanya cakra ajna atau cakra warna ungu. Cakra ajna warnanya ungu. Cakra ajna warnanya ungu. Iya. Setelah itu kita setel. Nih. Situ bro. Nah, dia itu agak. Oh, iya iya iya. Dia ini otomatis berputar sendiri. Iya, karena dia sudah menatap frekuensi yang dipancarkan. Jadi selaras. Iya. Alat pembangkitnya itu mencari angka-angka frekuensi yang sama, yang selaras dengan yang mau dicek. Ini. Iya. Bendanya ini lor. Iya. Ah, ini. Kalau enggak berputar berarti keliru. Ah, itu berputar. Ya. Karena ketarik sama pembangkitnya itu. Ini secara spontan berputar ya, Iya. karena menemukan yang selaras. Bukan digerakkan, lain. Kalau digerakkan itu enggak ada ininya, pembangkitnya ini. Oke. Kalau ini dimatikan, ya enggak bisa. Iya. Karena enggak ada pembangkitnya. Oke. Enggak ada radiasinya. Wah, unik ya. Iya. Iya, ini berarti ada istilahnya kekuatan alamnya, kekuatan alam. Oke, ini sudah saya buktikan. Kita ngobrol lagi masalah pernah enggak meneliti tentang, katakanlah kalau panjenengan berpetualang gitu, meneliti makam-makam. Ya, saya pernah. Kayak orang keramat. Iya, contohnya saya ke makamnya Waliullah Basaruddin. Basaruddin. Yang di Gading, ya. Itu di mana itu? Kalambret. Sri Gading. Sri Gading ya. Kalambret. Ya. Orang kan penasaran, apa energi apa, ada apa. Saya ya di situ ya pembuktian. Bener enggak ini makom ada energinya enggak? Terus waktu ke sana
Apa yang jenengan siapkan dengan alat Jadi ini? generator ini ada yang namanya energi ilahi. Pembangkit generator energi ilahi. Itu ada ukurannya. 963 frekuensinya. 963 Hz. pembangkit Generator energi ilahi. Iya, itu dipancarkan. Ini nanti jalan sendiri mencari itu. Ternyata ini arahnya ke makomnya Basaruddin. Syekh Basaruddin. Artinya Basaruddin itu energinya Sekelas sudah terkoneksi sama Tuhan. Artinya kewalian. alat ini loh yang berbicara. Iya, Ya? alat ini. Iya. Memang ada setelan frekuensi. Ada 963 itu untuk cakra ilahi. Tempatnya di Di sini. mahkota. Iya. Warnanya putih. Kalau di scan itu. Meskipun jasadnya sudah meninggal, Energinya tetap ada. terus waktu di sana itu ada fenomena apalagi yang jenengan temukan dengan alat ini? Energi malaikat. Itu, malaikat itu bukan yang dikatakan di dalam Quran. Ini bukan ranah agama. Iya. Tapi ini ranah ilmu pengetahuan. Iya, ini mengilmiahkan ya. Mengilmiahkan, bukan kita mengalahkan tentang spiritual di dalam Islam, bukan. Tetapi kita belajar mencari frekuensi 1111 itu. Itu frekuensi malaikat. Malaikat 1111. 1111. Iya. Iya. Ternyata di situ ada itu frekuensi Selaras. 1000. Artinya setiap waliullah itu dikatakan di kitab suci pasti dijaga malaikat itu. Betul. Ilmiah itu. Bahkan makamnya dijaga ya. Dijaga sama malaikat. Energi malaikat. Di situ. Kita membahas energi malaikat. Bukan malaikat, energi kemalaikatan. 1111 Hertz. Ada semacam kubah gitu atau gimana? Ya, nanti alatnya itu mencari angka 1111 itu. Kalau sudah ketemu dia akan berputar. Itu radius berapa dari depan parkiran, alatnya itu mencari di makomnya itu. jauh Aneh banget kan? ya. Jauh banget ya. Jauh. Jadi itu di parkiran itu saya setel 1111 nyari di makom. Berapa Jalan gitu. puluh meter Ya jauh. dari parkiran depan Iya. ya. Alat sudah bekerja mencari itu. Saya ngikuti alat ini. Setelah itu menatap, dia berputar gini. Artinya energinya sudah sampai, sudah menatapnya. Iya. Itu. Ya, nanti kita bisa pembuktian di sana ya. Bisa nanti. Untuk sesi-sesi selanjutnya Iya. kita akan mengikuti perjalanan bahasane Bulang, Pendekar Yono BTG, bocah tua gila. Oke teman-teman, seru sekali obrolan kali ini karena bagi saya sangat baru sekali ini ilmu ini. Nanti mungkin ada sesi sendiri kita menyapa-nyapa para pemirsa, para netizen, detektif aura. Kita bisa mungkin pembacaan langsung ya, baca-baca aura ya. Tempat ekstrim. Iya, atau ya itu tadi. Kalau nanti kita berinteraksi lewat siaran langsung kan bisa langsung kirim fotonya, bisa. Kita baca. Insya Allah bisa. Iya gitu. Cuma kalau nggak bisa ya nggak bisa. Untuk melibatkan alat ini harus datang aja. Harus datang. Iya datang. Iya. Ini nggak bisa berputar nggak ya bisa, kalau nggak ada yang memancarkan. Iya. Error dia. Ya cuma ngini-ngini toh. Iya, nggak ada generatornya. Iya. Jadi ya mek ngini. Iya, tapi sudah diteliti. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, obrolan kita kali ini sangat menarik sekali karena bagi hostnya sendiri juga sangat awam. Jadi kita akan mengulik terus, nanti tetap bersama dengan Pendekar Yono BTG, bocah tua gila. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan membahas tema yang lebih seru lagi ya mungkin di kedepannya ya. Oke, para pemirsa detektif aura, jangan lupa
tinggalkan jejak Anda, pencet atau tekan tombol subscribe-nya, kemudian tinggalkan jejak Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share-nya. Wes ben bodoro iki lho, enek wong unik ning ngarepku. Oke ya, terima kasih Dok Pendekar Yono. Iya. Saya kali ini sangat tercerahkan dengan penemuan-penemuan panjenengan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.